Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi masa Advent. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap semoga kita semua memanfaatkan betul-betul hari demi hari di masa Advent ini. Rahmat demi rahmat yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil, yang betul-betul menemani langkah kaki kita di masa pertobatan ini. Jangan pernah gagal lagi, jangan pernah lengah lagi, jangan pernah hari demi hari di masa Advent lewat begitu saja. Karena apa saudara-saudara? Perjalanan masih panjang sampai nanti di hari Natal. Artinya mungkin di awal kita siap, kita kuat, tetapi nanti di pertengahan kita loyo lagi. Nanti di akhir ya udah Natal aja. Nanti kita sama dengan lagunya Krisdayanti tuh yang bunyinya begini. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Saudara-saudara yang terkasih, Natal bukan lagu menghitung hari seperti ini. Karena apa? Kedatangan Yesusnya sudah jelas. Harapannya sudah jelas, hari yang dinantikan sudah jelas. Tinggal bagaimana dari sisi manusianya ini mempersiapkan diri hari demi hari. Jangan coba ngitung-ngitung tapi tidak berbuat apa-apa. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya Romo Yosef melalui video ini menemani Anda di masa-masa penantian ini dengan 5 orang tokoh yang punya harapan yang luar biasa dalam hidup mereka. Sampai-sampai dari sudut pandang manusia, kayaknya harapan mereka itu mustahil. Kayaknya tidak mungkin mereka bisa mewujudkan harapan-harapan mereka. Tetapi saudara-saudara, 5 tokoh ini betul-betul kekuatannya adalah Tuhan sendiri. Dan mereka meneguhkan hati mereka, mengarahkan langkah mereka untuk menuju harapan itu. Dan kita nanti akan tahu semua tokoh ini betul-betul harapannya menjadi sungguh-sungguh terwujud berkat kekuatan Tuhan. Semoga 5 tokoh ini menjadi teladan kita, menjadi contoh bagi kita. Oh iya Romo, saya ngarepin anak saya aja hidupnya bener Romo. Kayaknya kok gak mungkin ya. Anak saya mau lamar pekerjaan nih Romo. Saingannya berat-berat semua. Kayaknya sulit Romo. Saya mengharapkan Romo, rumah saya bisa kejual Romo. Tapi ya gimana udah nunggu sekian lama. Mari saudara-saudara belajarlah berharap seperti tokoh-tokoh Alkitab yang mau saya angkat ini. Nah, di depan saya sudah ada 5 kotak dengan warna berbeda-beda, bermacam-macam bentuknya juga. Kotak pertama itu biru muda, kotak kedua biru tua, kotak ketiga itu orange, kotak keempat itu merah, kotak kelima itu warnanya emas paling gede nih. Nah, tuh. Nah, silakan Anda di kolom komen, mulai dari sekarang silakan pilih kotak mana yang dari tadi itu menarik perhatian Anda. Siapa tahu isi kotak ini yang adalah tokoh Alkitab yang saya pilihkan untuk Anda betul-betul bisa menguatkan perjuangan Anda dalam berharap. Tokoh yang pertama, kita lihat di sini ada apa? Ya, ada tulisan Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman yang sudah Anda sangat kenal luar dalamnya. Karena apa? Sudah sering saya bahas di Bible Learning ini. Abraham ini menikah dengan Sarah. Lalu dalam perjalanan Abraham dipanggil oleh Allah untuk menuju tanah terjanji. Kalau Abraham gak punya harapan, kalau Abraham gak punya iman, rasa percaya sama Allah, rasanya sulit. Mereka akan bisa hidup bahagia, mereka akan bisa makmur di negeri yang mereka akan tuju ini. Maka dari itu, dari Abraham kita belajar, ternyata Romo, ketika saya berharap harus dibarengi dengan rasa percaya tanpa batas pada kuasa Allah. Ini kuncinya Abraham. Ketika berharap harus selaras dengan iman, rasa percaya. Semakin besar harapan saya, semakin besar juga iman, rasa percaya saya sama Allah. Bahwa Allah yang berjanji
akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan saya. Di kitab Kejadian kita tahu, begitu Abraham sampai ke tanah terjanji, langsung terjadi kekeringan. Kalau Abraham nggak punya harapan, nggak punya iman, mudah sekali buat Abraham untuk kembali pulang ke tanah asalnya. Karena apa? Ya lebih enak di Ur Kasdim, sudah makmur dengan sungai Efrat dan sungai Tigris di daerah Mesopotamia. Ketika dia datang ke Kanaan, terjadi kelaparan. Saudara-saudara yang terkasih, harapan yang kuat, iman yang kuat akan menguatkan kita justru ketika kenyataan kita menggoda kita untuk kecewa, untuk menyesal, pulang dengan tangan hampa. Kita bisa melihat dalam perjalanan Abraham. Ternyata Abraham adalah tokoh yang diproses oleh Allah. Tidak langsung bim salabim Abraham langsung punya anak. Bim salabim Abraham langsung menguasai daerah Kanaan. Bim salabim Abraham langsung kaya raya. Tidak. Ciri ketiga yang dimiliki oleh Abraham dalam berharap adalah ikuti prosesnya Tuhan. Nah ini dia. Seringkali kita nggak mau ikut prosesnya Tuhan. Seringkali kita maunya singkat, maunya cepat, maunya instan. Jangan saudara-saudara. Ikuti prosesnya Tuhan. Tuhan yang paling tahu kapan kita akan siap dibentuk olehnya. Sehingga ketika itu semua terjadi, betul-betul Tuhan menjawab harapan-harapan kita. Sebagaimana kita lihat dalam kisah Abraham, pada akhirnya ketika iman Abraham sudah sangat luar biasa pada Allah, lahirlah Ishak. Bahkan Abraham rela mengorbankan Ishak sebagai persembahan kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun. Maka tidak heran Abraham menjadi bapa segala bangsa, bapa orang beriman yang darinya kita bisa belajar untuk bisa mencapai harapan jadi kenyataan. Aku harus punya iman, aku harus ikuti prosesnya Tuhan. Ciami tenan, silakan bagi Anda yang memilih nomor 1 tadi. Belajarlah dari tokoh Abraham. Nah, kemudian saudara-saudara, tokoh yang kedua yang bisa kita lihat. Ada apa di sini ya? Di sini ada seorang tokoh Alkitab. Dia ini diminta oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang sangat besar. Di mana dia akan membawa istrinya, anak-anaknya, kemudian juga hewan-hewan berpasang-pasangan. Pada saat itu terjadilah air bah yang sangat besar. Namanya adalah Nuh. Nah saudara-saudara, dari tokoh Nuh ini kita bisa belajar gambaran lain dari seseorang yang berharap pada Tuhan. Karena apa? Nuh betul-betul taat. Ketika diminta oleh Allah membuat bahtera yang sangat besar, dia dicemooh oleh orang-orang sebangsanya. Dia diledek seperti orang gila. Ngapain bikin bahtera sebesar itu? Tetapi saudara-saudara, ternyata ketaatannya Nuh dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan betul-betul membuahkan hasil. Ada kalanya ketika kita berharap, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita ikuti proses-prosesnya Tuhan, seringkali kita diledek, seringkali kita dianggap aneh, seringkali kita dianggap nggak waras lagi. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan orang-orang di sekitar kita. Entah pasangan hidup, kamu tuh kalau berdoa kok begitu amat ya nggak boleh misalnya. Oleh anak-anak kita, oleh kenalan kita, oleh teman-teman kita, bahkan rekan-rekan sepelayanan kita. Belajarlah dari Nuh untuk percaya tapi dibarengi dengan ketaatannya. Betul-betul Nuh adalah pribadi yang taat, yang berbeda sekali dengan orang-orang sezamannya. Meskipun ketaatan itu beresiko buat Nuh dianggap aneh. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau mengarahkan hati kita pada Tuhan, Tuhan, aku mau taat padamu. Sebelum harapan-harapanku terwujud dalam kehidupanku, aku mau belajar taat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, taat itu sesuatu yang tidak mudah loh. Karena manusia punya pikirannya sendiri, manusia punya keinginannya sendiri, manusia punya rencana-rencananya sendiri. Ketika taat kepada Allah, pada kehendak Allah, pada rencana-rencana Allah, manusia harus berani belajar menundukkan dirinya. Betul-betul kehendak Allah yang terjadi, betul-betul kehendak Allah yang utama dibandingkan keinginannya, harapannya sekalipun.
Disitulah harapan betul-betul terjadi. Tuhan memberikan yang terbaik, keselamatan pada waktunya. Seperti Nuh diselamatkan oleh Allah, bukan cuma dia, tapi juga seluruh keluarganya. Nah, sekarang kotak yang ketiga, saudara-saudara. Ya, di sini ada tulisan Daud. Waduh Romo, kayaknya kalau soal Daud, Romo Yosef itu paling banyak ngomong ya. Kita bisa melihat bagaimana Daud ketika dia masih menjadi anak gembala. Dia mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Seluruh masa depannya, seluruh kehidupannya, Tuhan biarlah Engkau yang mengatur. Sebab Engkaulah gembala. Tokoh Daud sering kali saya bahas karena apa? Tokoh Daud sering kali disebut sebagai pribadi yang memenangkan hati Tuhan. Kepadanya hati Allah terpaut. Pribadi yang sederhana. Pribadi yang tidak punya hal-hal manusiawi yang bisa dibanggakan oleh manusia di dunia ini. Badannya ya biasa-biasa saja, masih muda, kemerah-merahan, bukan pahlawan gagah perkasa dengan otot yang kuat, senjata yang muktahir. Senjatanya Daud adalah dia membiarkan Allah memimpin langkah kehidupannya. Maka dia bisa bermazmur, bukan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Saudara-saudara yang terkasih, karakter Daud adalah dia membiarkan Allah memimpin kehidupannya. Betul-betul. Karena apa? Kalau ketaatan, percaya, tetapi tidak menjadikan Allah sebagai pemimpin kehidupan manusia, akan menjadi sulit. Karena apa? Manusia cenderung untuk dipimpin oleh pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, keinginan-keinginannya sendiri. Belajarlah dari Daud, saudara-saudara. Nah, modalnya ini menjadi modal yang sangat kuat untuk perjalanan hidup selanjutnya. Ketika dia melewati jalan-jalan terjal, mencapai tahta istana raja. Betul-betul bagaimana relasinya dengan Saul, bagaimana relasinya dengan Yonatan, bagaimana relasinya dengan keluarga Saul yang selalu menghina dia, mengejek dia. Bagaimana dia berhadapan dengan bahaya yang besar seperti Goliat. Tidak mudah saudara-saudara. Tetapi Daud yang menetapkan dirinya dipimpin oleh Allah. Akhirnya dia mampu melewati satu persatu cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apakah Anda mau mulai hari ini Tuhan pimpin langkahku? Kan ada lagunya tuh. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Jangan biarkan aku berjalan seorang diri, ya Tuhan. Mulai hari ini, tunjukkan jalan mana yang harus aku tempuh. Itu luar biasanya Daud, saudara-saudara. Nah, tokoh yang keempat, mari kita lihat. Waduh, ini mah yang dibahas Romo Yosef, tokoh-tokoh besar semua nih, yaitu Musa. Saudara-saudara yang terkasih, dari Musa kita bisa belajar apa? Bagaimana harapannya? Betul-betul Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Begini, kita semua sudah tahu bahwa di kitab Ulangan diceritakan Musa tidak masuk ke tanah terjanji. Ya, udah 40 tahun berjuang memimpin orang Israel, menemani bangsa Israel yang keras kepala ini, bergulat, berjuang luar biasa. Tapi pada akhirnya kok nggak bisa masuk ke tanah terjanji. Saudara-saudara yang terkasih, dari Musa kita bisa belajar, hidup itu bukan soal hasil sebetulnya. Karena kalau hidup dilihat dari cuman soal hasil, Musa bisa dikatakan orang yang gagal. Tetapi hidup adalah apa yang kita bisa perbuat buat sesama kita, apa yang bisa kita perbuat buat Allah yang kita kasihi. Kita tanpa keraguan lagi, Musa telah mencurahkan seluruh kehidupannya untuk Allah dan juga untuk umat bangsa pilihan Allah ini. Nah, kalau kita lihat Musa, saudara-saudara, sebetulnya dia bukan orang sempurna kok. Sebetulnya Musa itu dia kan gagap, tidak pandai berbicara. Awal perutusannya dia diisi dengan penolakan-penolakannya dia. Ah Tuhan, janganlah aku, utuslah siapa saja. Maka Allah marah murka terhadap Musa.
Bagaimana Musa sudah diyakinkan, Musa disertai oleh Tuhan, Musa diberi tanda-tanda. Tetapi ini Musa pribadi yang keras kepala, keras hati juga. Nah, dari kunci Musa adalah bagaimana ketika dia mengikuti prosesnya Tuhan, bentukannya Tuhan, ternyata dia bertransformasi. Ini dia. Bukan cuma ngikutin prosesnya Tuhan saja, tetapi bagaimana dalam proses-proses bentukannya Tuhan, Musa dibentuk oleh Tuhan. Hatinya yang keras, kepalanya yang keras seperti batu, ternyata menjadi lunak, menjadi pribadi yang taat, semakin percaya pada Tuhan, mengambil tanggung jawab yang besar ini. Saudara-saudara, mungkin Anda yang memilih kotak yang keempat ini, tanggung jawab Anda sedang berat. Ya Romo tahu aja. Berat Romo, nanggung anak-anak, sekolah bagaimana nih? Nanggung orang tua yang sakit, nanggung kehidupan keluarga, nanggung perusahaan ini, nanggung hutang-hutang yang waduh Romo, berat. Saudara-saudara, tidak salah Anda memilih kotak nomor 4. Belajarlah dari Musa. Bentukan-bentukan Tuhan dalam proses-prosesnya Tuhan betul-betul membentuk kehidupannya. Meskipun nanti di akhir kehidupan Anda, harapan itu belum terwujud, tetapi yang paling penting adalah hidup bukan soal hasil, tapi proses. Selama proses, bagaimana kita berubah, bagaimana kita bertransformasi, dan apa yang kita lakukan selama hidup. Apa yang bisa kita berikan, kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita pancarkan dalam kehidupan kita. Itu dari tokoh Musa. Nah, sekarang jeng nih yang paling gede, tokoh kelima. Ini di sini ada tokoh yang namanya Maria. Saya bisa mengambil tokoh Maria dari Injil Lukas ataupun dari Injil Yohanes, perkawinan di Kana, dan juga Maria berdiri di bawah salib. Saudara-saudaraku terkasih, kita bisa lihat dulu dari panggilan Maria. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Itu kan sesuatu yang berat buat Maria. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Tetapi kuncinya Maria adalah terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dari Maria kita bisa belajar, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, bukan keinginanku, bukan rencana-rencanaku, tetapi jalanmu Tuhan, kehendakmu Tuhan, tunjukkan, dampingi aku, sertai aku untuk melewati masa-masa ini. Nah, kemudian dengan semangat fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Kita bisa melihat ini, bagaimana Maria dalam perkawinan di Kana. Maria punya harapan, putranya bisa menunjukkan sebuah tanda di dalam pesta pernikahan di Kana itu. Karena putranya Yesus belum melakukan tanda apa-apa. Putranya Yesus belum dikenal oleh banyak orang. Maria punya harapan terhadap putranya ini. Ayo anakku, tunjukkan dirimu, mumpung lagi ada kesempatan. Maria juga berharap supaya Tuhan Yesus mampu berbuat sesuatu ketika masa-masa sulit, yaitu ketika pengantin kehabisan anggur di pesta perkawinan. Itulah harapan-harapan Maria. Dan bagaimana Maria percaya betul-betul sama Tuhan Yesus. Bagaimana putranya bisa membantu, putranya punya kuasa yang luar biasa untuk membantu pasangan ini keluar dari masa-masa sulit mereka. Dan kita bisa belajar dari Maria. Betul-betul Maria percaya pada Yesus putranya dengan cara Maria meminta pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Senjata Maria 2. Yaitu mendengarkan firman Tuhan dan sepanjang hidup mencoba menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah kekuatan Maria, saudara-saudara. Itulah yang betul-betul dilakukan oleh para pelayan ini. Sehingga terjadilah mukjizat. Saudara-saudara, dari Maria di Kana ini kita bisa melihat bahwa perubahan air menjadi anggur, pesta yang kembali meriah, anggur yang menjadi berlimpah, sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan Maria, bukan? Tidak mendatangkan keuntungan apa-apa buat Maria. Harapan Maria adalah orang lain, kebahagiaan orang lain, orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dari tokoh Maria kita bisa belajar bahwa soal harapan kita jangan pernah tergoda untuk menjadi egois. Aku.
Karena apa? Harapan juga bisa berbicara tentang orang lain, tentang sesama, anak-anak, orang tua, pasangan hidup, keluarga, orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Berharap boleh, tapi jangan pernah menjadi egois dalam harapan. Maria betul-betul harapannya adalah kepentingan-kepentingan orang lain. Itu luar biasanya dari Maria. Dan bagaimana kita lihat dalam Yohanes bab 19, Maria berdiri di bawah salib. Apakah bisa dikatakan harapannya sungguh nyata dalam hidupnya? Putra yang dikasihinya harus wafat di atas salib. Di situ tampak kalau secara manusiawi harapan Maria, putranya, bisa menjadi pribadi yang luar biasa, harus tergantung wafat di salib. Tetapi saudara-saudara, harapan Maria bukan hanya sekedar apa yang bisa dilihat oleh mata, oleh indera, oleh manusia di dunia ini. Harapan Maria mampu melampaui harapan-harapan manusia, yaitu pada kehendak Allah sendiri. Itulah luar biasanya tentang harapan. Semoga di masa Advent kita betul-betul menjaga asa kita, supaya harapan kita semakin nyata, ada di depan kita dan menjadi kenyataan. Bukan sebagai pepesan kosong, bukan sebagai mimpi di siang bolong, tetapi harapanku Tuhan adalah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, berkati umat-Mu ini di masa Advent, supaya kami boleh berharap, kami boleh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan berkati. Bye-bye.